warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanda Cahani. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah 5C. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 2 sampai pertemuan 4 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Materi pertemuan kedua, studi kelayakan bisnis syariah. Islam dan bisnis. Perlu kita ketahui bahwa perekonomian Islam tidaklah terbatas hanya masalah perbankan saja, akan tetapi perekonomian yang berbasis lebih luas. Al-Quran menjelaskan etika bisnis dengan berlandaskan pada 3 terma, yaitu iman, Islam, dan takwa. Konsep dan konstruk bisnis syariah dalam Al-Quran terdapat terma yang mewakili apa yang dimaksud dengan bisnis. Yang pertama, tijarah yang bermakna berdagang atau berniaga. Yang kedua, al-bai'u yang artinya jual beli dilakukan dua belah pihak antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, tadayamtum yaitu transaksi antara manusia dengan Allah dengan bertujuan keuntungan manusia yang dilakukan karena Allah. Dan yang keempat, isyatarah yaitu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya muamalah yakni jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan yang lainnya. Dalam ekonomi Islam, ada istilah riba atau bunga sangat diharamkan dalam syariat Islam. Salah satunya sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan yang berkelimang dosa. Materi pertemuan ketiga yaitu aspek-aspek studi kelayakan bisnis lanjutan. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha ada 5. Pertama, data dan informasi tidak lengkap. Kedua, tidak teliti. Ketiga, salah perhitungan. Keempat, pelaksanaan pekerjaan salah. Kelima, kondisi lingkungan dan unsur kesengajaan. Aspek-aspek penilaian studi kelayakan bisnis. Aspek hukum, aspek pasar, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi, dan aspek AMDAL. Tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis. Pertama, pengumpulan data. Kedua, pengolahan data. Ketiga, analisis data. Keempat, mengambil keputusan. Kelima, direkomendasikan dan dijalankan. Materi pertemuan keempat yaitu hukum dan bentuk badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya. Hukum adalah tata aturan-aturan tentang perilaku manusia yang harus ditaati. Seiring dengan perkembangan zaman, dalam dunia bisnis telah berkembang aneka ragam bentuk perusahaan. Untuk itu pula dibentuk seperangkat aturan hukum untuk mengatur bentuk-bentuk perusahaan tersebut. Berbagai bentuk perusahaan tersebut adalah: pertama, persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah persekutuan hanya mengenai benda-benda tertentu saja, baik mengenai pemakaiannya atau hasil yang akan diperbolehkannya, atau usaha tertentu maupun mengenai pelaksanaan dari suatu perusahaan atau pekerjaan. Mengenai pendiriannya sendiri, persekutuan perdata dapat didirikan melalui perjanjian sederhana dan tanpa pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan tunggal. B. Firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta perjanjian. Dalam pasal 22 KUHD disebutkan bahwa persekutuan firma didirikan dengan akta otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta itu tidak ada. 3. Persekutuan komanditer atau CV. CV adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan sebagai modal, namun tidak ada ikut campur ke pengurusan atau penguasaan persekutuan dan tanggung jawab terbatas sampai pada sejumlah uang yang dimasukkannya. Keempat, perseroan terbatas atau PT.
Perseroan terbatas adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Setiap pemegang saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang saham berhak atas keuntungan atau dividen. Pembagian perusahaan terbatas terbagi menjadi 3. Yang pertama, PT terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau go public. Yang kedua, PT tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, misalnya pemegang sahamnya hanya berasal dari kerabat dan keluarga atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Yang ketiga, PT kosong adalah perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tapi tidak ada kegiatannya. Kelima, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian berasal dari pemerintah. BUMN terdiri dari 3 macam, yaitu Perjan atau perusahaan jawatan, Perum atau perusahaan umum, dan Persero atau perusahaan perorangan. Yang keenam, pengusaha dan para pembantunya. A. Pembantu-pembantu dalam perusahaan, misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus villa, pemegang korporasi, dan pemimpin perusahaan. B. Pembantu-pembantu di luar perusahaan, misalnya agen perusahaan, pengacara, notaris, makelar, dan komisioner. Sekian penjelasan materi pertemuan 2 sampai pertemuan 4 yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.